Di kita tuh dikasih tuh 100 peso Kuba per bulan di sana. Kursin rupiah berapa? Tapi dia nggak percaya. Tapi kalau dikursin ke rupiah tuh cuma sekitar 50 ribuan. 50.000 per bulan. Per bulan. Dengar-dengar nih di sana nggak ada internet, bener ya? Tuh sama sekali Nggak ada. Berarti no internet, no Ya, sosial media dia. gitu ya, bener-bener sosial media detox ya. Di detox banget. Detoxnya tapi lama banget 7 Iya. tahun. Ada berita yang baru-baru ini terjadi gitu kan yang sangat disayangkan, ada mahasiswa kedokteran PPDS yang milih untuk mengakhiri hidupnya gitu karena terlalu berat katanya. Kalau di Kuba gimana? Bentar, 2021. Sekarang 2024. Bentar, ini tuh kayak 3 tahun penyetaraan ijazah aja Iya. belum selesai. Belum. Nggak bisa guys. Gak apa-apa. Mau tisu ya? Nggak apa-apa. Suka emosional ya kita. Berbicara soal dunia kedokteran, akhir-akhir ini memang Indonesia sedang disorot ya, ada beberapa kasus. Tapi tak terlepas juga, ada juga nih anak-anak bangsa Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Salah satunya teman kita satu ini. Halo Bella, apa Halo, kabar? Kak Gita. Baik, puji Tuhan. Oke, dan ini sekolah kedokternya ini jauh banget ke Kuba. Betul, Gitu sangat ya? jauh ya dari sini. Sangat jauh ya. Tapi kenapa kamu milih Kuba nih? Karena kalau ditanya untuk kenapa Kubanya ya, dulu tuh aku ya dengar-dengar berita tapi yang sambil juga research tentang let's say aku tuh pingin kedokteran dulu ya sebenarnya awalnya. Kayak selalu suka sama kedokteran gitu. Kenapa Kuba? Dari dulu tuh aku sempat dengar berita-berita juga bahwa bagaimana dokter-dokter Kuba itu sangat punya rasa humanity yang tinggi. Jadi aku pernah dengar mereka tuh mengirimkan staff medisnya, profesionalsnya itu ke kita yang pada saat bencana Aceh, tsunami di Aceh dan juga kedua bencana di Bantul ya waktu gempa. Itu aku dengar waktu itu kayak ada mereka itu adalah salah satu bantuan medis yang datang pertama dan pulang yang terakhir. Jadi aku merasa kayak nggak tahu ya, tapi bagiku saat itu tuh aku kayak wow keren banget nih kayak gitu. Di satu sisi selain mereka bantuan medis tapi social solidarity-nya tuh nggak tahu gitu, waktu itu aku kayak wow kayak keren gitu. Aku juga akhirnya research lah secara general aja gitu gimana sih di sana, dan untuk dapat nyari infonya itu sebenarnya kalau beasiswa aku kan itu beasiswa ya, jadi waktu itu beasiswa dari pemerintah Kuba gitu ya. Iya gitu. Nah itu tuh dapat informasi tuh kebetulan dari orang tua, jadi aku kayak mikir ya udah apply aja. Itu aku udah lulus SMA juga, maksudnya udah lulus SMA tahun 2014, yang apply aja gitu kan. Ya long short story, pas diterima tuh sebenarnya juga agak nggak nyangka kayak wah terima pergi kayak, karena itu full scholarship dan itu semua full dari pemerintah Kuba untuk belajar kedokteran, untuk menjadi dokter gitu, dokter umum. Nah di sana ya udah aku ambil, sempat ada pro kontra juga dari keluarga kayak yakin mau pergi jauh gitu. banget kan, apalagi cewek gitu kan, cewek sendiri ada yang nggak mau bolehin juga gitu. Tapi kayak aku sempat diajak muter-muter juga sama kalau papaku itu dia tidak melarang, kayak dia tuh sangat menjunjung tinggi pendidikan, aku sangat itu. Nah itu tuh tidak melarang, tapi aku tahu selama dari pengumuman terus sampai akhirnya mungkin hari itu selalu menanyakan hal yang sama, apakah kamu yakin, jangan sampai ini terpaksa. Dan itu aku selalu kayak selama gap time itu tuh aku juga bener-bener mikirin gitu kan, kayak udah pingin banget. Terus aku juga mikir kalau aku mau nyoba yang lain juga, aku tahu tuh aku nggak bakal serius atau fokus di jurusan lain kayak gitu. Jadi kayak long story ya udahlah gitu, tetap toh aku juga sebenarnya dulu pun kalau ditanya dulu emang dari kecil udah kepikiran kuliah ke luar negeri, enggak juga. Jadi kayak cuman karena
pertama itu pingin karena jadi dokter, yang kedua yang ya udah kita coba, yang kita juga kita tahu pas saat itu sampai sekarang sih Indonesia juga untuk biaya jadi di jurusan kedokteran itu kan tidak kecil gitu. Jadi ya why not gitu. Akhirnya berangkat deh ke Kuba gitu. Persiapannya waktu itu gimana tuh setelah keterima beasiswa sampai berangkat ke Kuba? Itu nggak lama sih sebenarnya persiapan dari mengenai kayak cuma sebulanan lebih lah kurang lebih ya. Lebih ke ya mental karena ya? Toh kalau yang lainnya ya aku mikir udah mempersiapkan diri the worst case-nya aja gitu, karena aku udah dikasih tahu itu ada wawancara juga sebelumnya, dikasih tahu kalau di sana tuh sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Dia ekonominya masih rendah juga, jadi aku udah kayak mikir ya udahlah gitu, kayak nggak ada terlalu banyak persiapan sih sejujurnya, cuman kayak mental dan apa yang kemungkinan aku butuhin di sana ya udah gitu. Itu aja. Dan sempat kesananya dianterin orang tua atau sendirian ya? Benar-benar sendiri ya? Jadi iya, kalau untuk dari keluarga kita nggak ada, cuman kebetulan aku tuh beasiswanya tuh untuk 2 orang, jadi aku punya teman, jadi aku waktu itu berangkat berdua, kita cewek doang, berdua tanpa keluarga gitu. Cuman kedubusan Kuba di sini sama di KBRI kita di sana udah saling berkomunikasi. Jadi sampai di sana pun kita langsung dijemput sama KBRI gitu. Dan waktu itu ya setelah kamu berangkat nih, kamu udah persiapan nih ya. Kamu pasti udah research juga dong ya? Iya, kurang lebih. Udah research gitu kan. Nah, waktu menginjakkan kaki pertama di Kuba itu gimana? Apakah sama dengan yang kamu riset atau kamu ada hal-hal yang surprise? Kurang lebihnya mungkin karena aku udah bilang expect the worst ya, jadi kayak kurang lebihnya aku kurang lebihnya sama terus tapi mungkin untuk yang lain halnya lebih ke budaya mungkin ya, dan strukturalnya pasti suasana negaranya juga beda. Itu cuman ketika aku udah nyampe di sana dan di tempat aku kuliah itu juga ya kagetnya tidak semengecewakan itu, tidak yang bikin aku pin pulang lah. Oke, kagetnya gimana? Apa aja hal yang bikin kamu kaget? Gitu. Jadi pertama itu kan berarti semacam pengalamanku jauh dari keluarga ya, yang benar-benar kaget, langsung pisah jauh, asrama juga gitu. Jadi semua tuh benar-benar udah sendiri. Asramaku itu kita modelnya tuh bunk bed ya. Bunk bed ya. Nah, tuh kalau misalnya diingat lagi satu room bisa ada 6 bed. Jadi itu room yang agak besar, tapi ya itu kita berbagi dengan 12 orang yang telah punya latar belakang berbeda-beda. Gitu. Dari negara mana aja itu? Banyak banget kebetulan. Kalau yang dari roommates aku waktu itu dari Antigua y Barbuda, itu pokoknya rata-rata negara di Karibes itu. Terus ada Santa Lucia, ada dari Bahamas juga, dari Sri Lanka juga ada macam-macam. Nah kebetulan tuh sekolah aku di sana itu juga sekolah yang diperuntukkan untuk foreigners, untuk jadi membentuk dokter. Dia beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kuba kepada negara-negara di luar sana untuk menempuh studi di situ. Nama kampusnya apa itu? Kalau di bahasa Indonesiain tuh Sekolah Kedokteran Amerika Latin. Nah kalau di Spanyolnya dia tuh Escuela Latinoamericana de Medicina. Kita biasanya nyebutnya ELAM. Di ELAM berarti di sana tinggal di asrama, begitu betul. Ya. Terus support dari pemerintah Kuba ini berarti ya. Apa aja nih? Mungkin bisa diceritain kayak pasti kan ketika beasiswa gitu ya, ada uang bulanan kan tadi full gitu ya, full scholarship. Uang bulanan, terus apa aja nih yang disupport? Kalau di sana itu kita disupport asrama ya, makanan, seragam. Kebetulan di sana itu untuk kita khususnya kedokteran kita masih seragam. Seragamnya dari sana. Terus buku-buku, bahkan juga alat kesehatan ketika kita udah di tahun ke berapa ya, 3 atau 2 gitu,
itu akhirnya kita dikasih juga stetoskop sama spesifik menu yang buat tensi gitu. Nah ada satu lagi itu semacam insentif ya kalau kita bilang itu, di kita tuh dikasih tuh 100 peso Kuba, di sana mata uangnya peso kubano, 100 peso per bulan di sana. Nah itu ya itu kalau dibilang sih sebenarnya bukan buat kita hidup di sana, bener-bener kayak cuman uang jajan kasarnya. Kalau dikursin rupiah berapa? Tahu itu nggak percaya, jadi kalau dikursin ke rupiah tuh cuma sekitar 50 ribuan. 50.000 per bulan. Per bulan. Itu benar-benar ya udah, itu dikasih uangnya segitu aja. Karena the rest ya kamu sebenarnya your basic needs sudah dituin sama mereka, dikasih gitu. Makan gitu ya. Makan aja sampai 5 atau 6 kali gitu. Ya ada snacksnya, udah ada jamnya gitu. Oke, tapi 50.000 itu ya. Kalau di Jakarta gitu. Kalau di Jakarta mungkin bisa makan misalnya let's say 3 kali ya misalnya. Kalau di sana bisa apa aja tuh dengan 50.000 rupiah sebulan loh ya? 100 peso itu ya, dia 5 kali makan bisa, 5 kali makan banyak tuh bisa. Transportasi tuh juga bisa lah. Kan di sana transportasi umumnya tuh ada bis, ada semacam taksi ada, terus ya paling jajanan-jajanan itu ya street food gitu ada. Itu ya kalau misalnya untuk 100 itu untuk 5 kali full makanan tuh udah habis sebenarnya. Kalau the rest ya paling bisa, karena kalau misalnya transportasi umum tuh kita kadang-kadang cuma 1 peso bisa berdua gitu. Itu untuk bisnya gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa kayak semurah itu. Jadi kayak walaupun saya 100 peso itu kalau kita spend-nya benar ya udah gitu. Oke, jadi di sana 50.000 cukup lah ya. Pada saat itu. Oh ya, disclaimer ya. Karena kan sampai sekarang kayak semakin, itu tuh aku tahun 2014. Sama aku kesana tahun 2014, dan ya sama lah, semakin berkembang, semakin tahun lanjut gitu, pasti ada perkembangan baru ataupun ada inflasi dan lain-lain. Pasti kayaknya sih sekarang udah beda ya untuk kursnya dan lain-lain gitu. Oke. Nah kalau di sana pasti kalau dulu aku di ini ya kuliah waktu itu sempat dapat beasiswa di UK gitu kan ya. Pasti ketika kuliah gitu kita ya researchnya atau apa semuanya kan menggunakan internet gitu ya. Dengar-dengar nih di sana nggak ada internet, benar nggak? Well, iya dan enggak. Maksudnya ketika itu mungkin salah satu hal juga ya. 2014 aku kesana, dia nggak ada mobile data. Mobile data ya, kayak internet kita yang di HP yang udah ada kuota dan lain-lain itu nggak ada di sana. Jadi untuk semacam let's say kalau misalnya research di sana itu ada yang namanya intranet. Intranet itu disediakan oleh kampus, tapi itu bukan kayak semacam Google, lebih ke scientific gitu. Jadi scientific sites gitu yang isinya emang bisa kita pergunakan untuk research. Tapi even kalau emang kita perlu untuk yang di luar itulah atau lebih luas, atau misalnya kita mau nyari informasi tentang negara kita sendiri dan memerlukan internet, itu tuh ada dia di waktu itu dijual wifi itu di hotel-hotel gitu, di hotel-hotel yang waktu itu tuh cukup mahal lah untuk dia per jam dia untuk bayarnya. Tapi pada saat itu aku untung bersyukur banget ada KBRI kita di Havana yang memperbolehkan kita mahasiswa di sana untuk menggunakan wifi. Nah itu tuh agak cukup jauh, saya untuk ke KBR-nya sendiri itu juga nggak dekat lah bisa dilihat saya. Jadi kita kadang ke situ cuman weekend atau itu untuk bisa berhubungan langsung dengan keluarga misalnya atau di Indonesia gitu. Kayak sehari-hari gitu kan, kalau aku sendiri gitu ya pasti kayak pakai HP kemana-mana pakai map atau gimana chat atau gitu ya. Itu sama sekali nggak ada, bener-bener. Oh iya, di dorm di sana itu disediakan, tiap dorm disediakan telepon rumah lah, kayak hotel gitu ya. Jadi itu untuk komunikasi kita selama misalnya di daerah asrama atau apapun. Tapi overall kita justru berinteraksi dengan secara nyata ya dengan teman-teman kita itu. Dan aku ngerasain real connection yang benar-benar HP tuh bisa bertahan 2 hari tuh bisa gitu tanpa dicas gitu. Kayak real gitu. Connection without connection. Bener.
Nah, hal-hal Oke. kayak gitu tuh menurut aku lebih asik, lebih dapat rasa lebih connect lah ya sama teman-teman itu gitu, karena mereka pun dengan dari negara yang berbeda dan aku rasa mereka punya ya senasib lah kayak gitu ya, karena kita nggak sama-sama nggak ada internet ya sama-sama enjoy, jadi kita ngobrol apalagi dari berbagai negara yang kita benar-benar nggak tahu, jadi pengetahuan baru lagi, itu tuh satu kepuasan tersendiri sih menurut aku, karena nggak tahu ya pada saat itu kita jadi kayak ngelihat jendela dunia gitu Iya. kayak kasarnya waktu itu ya, kalau diibaratin kayak kita keluar dorm itu kita kayak ngeliatin jendela, kayak ngeliat jendela yang isinya tuh negara orang-orang dari berbagai negara. Dan thankfully overall secara general tuh orang-orangnya juga sangat respect dan baik gitu gitu loh, jadi kita connect dan interactionnya lebih dapet gitu. Oke. Tapi berarti kamu off sosial media. Ya. Kalau browsing kayak misalnya istilah-istilah mau research kayak kedokteran gitu ya, itu kamu pakai apa tuh? Ya itu paling keluar, dan itu kan karena kita jadi waktu sistem pendidikannya dulu kita itu 2-3 tahun pertama kita di sekolah elam itu ya. Jadi ya BTW sistem pendidikan kedokterannya itu juga agak berbeda karena jadi tahun pertama buat kita yang foreigners misalnya tuh ada yang namanya premedico itu dia dia itu pertama bahasa Spanyolnya dulu. Bahasa Spanyolnya dulu baru setahun, habis itu 2 tahunnya itu kita yang kalau di sini tuh sebutnya kayak preklinik deh. 2 tahun jadi benar-benar teori semua. Nah setelah tahun ketiga sampai terakhir kita tuh ditaruh di provinsi lain untuk meneruskan koas kita gitu. Nah itu kita koasnya cukup lama juga, jadinya totalnya tuh sekitar 4 tahun. Nah itu tuh dari kalau research yang 2 tahun pertama itu pada saat itu kita mungkin tidak terlalu membutuhkan banyak research ya, karena baru juga basically dari buku yang udah di-provide dari sekolah juga, dari kampus, dan lain halnya itu ya tidak menggunakan internet itu pada saat itu. Ketika baru aku tahun ketiga dan lainnya yang internet itu di mobile data itu kebetulan udah mulai masuk tahun 2018 ya kalau aku nggak salah waktu itu 2018 atau 2017 akhir. Nah itu kita udah lebih mudah kan, jadi mungkin ya lebih banyak lagi informasi research-nya dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ya tuh research mungkin ini hal lain nih gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak sehari-hari kan di sana pakai bahasa Spanyol gitu ya. Betul. Biasanya kalau misalnya kita pengen tahu gitu kan, buka dictionary aja, Google Dictionary atau kayak gitu kan, atau misalnya kita pengen tahu pengen kemana gitu pakai Google Map. Di sana nggak ada. Dulu tuh aku beneran gitu. Iya Kak, jadi kayak tahun pertama aku tuh bener-bener kayak turis, bisa dibilang kayak turis yang, dan kita tuh kan orang Indonesia perawakannya memang kecil-kecil ya, jadi kayak orang hilang gitu kalau dilihat gitu di sana. Kayak kita bawa ke sana HP karena juga nggak guna ya pada saatnya itu. Jadi kita jalan selalu bareng-bareng teman juga sih. Jadi kayak kalau nyasar bareng gitu. Jadi tapi the rest of it kayak kita bawa kamus. Bener-bener aku tuh bawa kamus ke kemana-mana. Kamus tebal gitu bawa? Pocket ya. Yang untuk misalnya tahu nanya toilet di mana ya gitu. Itu tuh tahun pertama aku masih bawa kayak gitu. Dan seberjalannya waktu karena orang Kuba di sana pun juga tidak terlalu banyak yang lancar ya bahasa Inggrisnya. Itu kita tuh mau nggak mau memang. Jadi kadang-kadang bener juga sih, orang kalau mau belajar bahasa memang harus dicemplungin langsung kalau mau lancar atau mau beneran menggunakan bahasa itu. Karena aku ngerasain sendiri dari experience-ku, yang mau nggak mau sejelek apapun kita mulai ya kan ancur tuh pasti kita malah dengan tanpa grammar atau apa tuh bentar ke depannya tuh kebener sendiri gitu. Dan tapi di Indonesia nggak pernah belajar bahasa Spanyol? Nggak pernah. Langsung nyemplung aja. Ya paling kayak pas persiapan itu ya paling yang lihat dikit selamat pagi, selamat ya gitu, greetings gitu, ¿cómo estás, kayak apa kabar gitu-gitu aja. Nggak, tapi kayak untuk belajar kita semacam bahasa Inggris gitu nggak ada gitu. Apalagi bahasa Spanyol kan
ada gender itu kan, ada gender yang kayak gitu. tiap ini ada kata ada gendernya gitu. Dan itu beda, dan apa namanya, penggunaannya tuh kadang-kadang kita mungkin juga sambil mendengarkan mereka ngomong, sambil ngobrol sama, ya itu mungkin karena banyak ngobrol juga, jadi lama-lama kita tuh terlatih dan tahu gak perlu mikir lagi ini tuh masih gender itu atau bukan ya gitu. Tuh sih. Jadi kamu bawa the real dictionary. Itu aku kayak sampai waktu pada saat itu kayak aku nggak mengira itu akan dipergunakan, tapi ternyata dipergunakan. Oke. Oh, gitu. Tapi ada pengalaman lucu nggak sih kayak di sana gitu, misalnya kan kamu belajar belajar bahasa Spanyol, terus kamu akhirnya memaksa untuk ya nyemplung langsung lah ya, kayak ya nekat aja gitu kan. Ada hal lucu nggak mungkin yang pernah kamu alamin? Aduh, mungkin apa ya, awal-awal tuh mungkin kayak kita tuh misalnya pas aku belum membaca banget atau misalnya udah di jalan terus buru-buru ya kayak gitu, misalnya aku mau cari ke toilet, jadi aku cuma nyebut toilet gitu doang. Jadi kayak orang udah pada ngerti, oh kesana gitu ya, kesana kayak gitu aja sih. Cuman kayak the rest mungkin kalau sama teman-teman sendiri juga nggak terlalu banyak, tapi sama orang di Kuba itu local people itu juga sangat ramah ya. Jadi mungkin hangat gitu mereka. Mungkin dari muka kita mereka tahu kita foreigners, jadi kalau kita pun nanya ataupun dari apa tuh mereka masih mau menjelaskan dan mengerti gitu pelan-pelan dan secara sopan dan lain-lain gitu. Oke. Berarti no internet, no sosial media gitu ya, benar-benar sosial media detox ya. Detox banget. Detoxnya tapi lama banget 7 tahun. Jadi kayak apa sih, paling yang kayak misalnya kan aku bilang seminggu sekali kalau BRI yang gitu ya, itu baru checking. Itu ya paling checking lagi, paling kalau bisa ngepost atau apa tuh, makanya aku selalu bilang sama temanku yang pas itu di Indonesia atau misalnya keluargaku, aku nggak akan balas ya sampai minggu depan. Atau misalnya temanku juga udah pada tahu gitu, misalnya aku ngomong apa mereka udah bilang nggak akan balas sampai minggu depan. Karena memang nggak ada koneksi gitu ya. Pada akhirnya mereka pun udah ngerti. Gitu. Nggak ada yang baper-baper ya, ada. Kayak cuma centang doang nggak di-read. Udah lewat bel, udah lewat gitu. Iya. Oke. Tapi kalau di lingkungan kampus gitu ya, lingkungan pendidikan gitu, yang Bella rasain gimana tuh? Sangat friendly, membangun ya so far yang aku ngerasain di sana, dan aku ngerasain nilai kemanusiaan banget ya di sana tuh, solidaritas sama ya itu kemanusiaan itu, karena again kita latar belakangnya negara latar belakang ekonomi rendah gitu ya. Mereka tuh membagikan dari apa yang mereka punya, dari kesedikitan yang mereka punya. Jadi rasa itu tuh aku rasain sendiri gitu ya. Dan misalnya dari profesor, dari senior kita lah, let's say, mereka sangat mau sangat terbuka dan sangat mau menjelaskan kepada kita hal-hal yang kita pengen tahu. Jadi kita pun tidak merasa segan untuk bertanya, untuk misalnya minta diajarin apa, bahkan walaupun kita dari negara lain, maksudnya kita foreigners di situ. Jadi karena vibe itu tuh kita tuh jadi banyak belajar gitu dari sana gitu. Sangat membangun sih di sana tuh. Berarti kan Kuba itu ekonominya rendah gitu kan. Kalau ekonomi rendah itu banyak juga nggak sih kayak kasus kriminal? Nah itu yang aku jujur di sana ya, aku bisa merasakan lebih aman. Iya, lebih aman ya. To be honest, kayak di sana, tapi bukan berarti di sana mungkin disclaimer, Kuba itu kan udah negara sosialis. Jadi dia bukan lagi yang komunis yang misalnya orang-orang mikirnya kayak serem, banyak yang senjata, itu enggak ada sama sekali. Itu tuh dia udah negara yang aman. Aku kan dari asrama misalnya ke rumah sakit itu aku jalan gitu, karena misalnya sebelah-sebelahan tapi tetap harus melewati jalan raya or something. Di sana itu seaman itu karena ya nggak tahu ya, karena nggak ada kejadian-kejadian yang misalnya kriminal atau misalnya orang-orang yang misalnya nyuit-nyuitin di jalan gitu tuh nggak ada gitu. Jadi kita merasa ya udah kita aman, karena apalagi misalnya mereka tahu kalau kita pergi dengan seragam, mereka tahu kita dokter atau student juga gitu kan, kayak
aku ngerasa so far di sana aman-aman aja Aman-aman gitu. aja ya. Oke, soalnya kan kayak ekonomi rendah kayak identik Keadaannya dengan gitu ya. kriminalitas, tapi itu jauh berbeda gitu Jadi ya. surprisingly aku juga kaget dan tapi aku bisa ngomong ini karena aku ngerasain sendiri. Kan misalnya jaga malam itu di sana koas itu jaga malamnya bener-bener yang semalaman sampai pagi lagi kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang misalnya aku ada yang ketinggalan atau apa kan aku pulang atau tapi kan tidak memakai kendaraan. Jadi pokoknya aku selalu jalan kaki di sana dan itu tuh aman, gak ada yang hal-hal yang aneh kayak gitu. Dan itu aku juga dirasakan teman-temanku di sana juga sama gitu. Oke. Berarti di sana di Kuba kan 7 tahun gitu kan ya. Sempet ini gak sih kayak dengerin lagu-lagu Kuba, culture-nya gitu gimana sih? Kayak di sana itu dia tuh punya kebudayaan Latin ya mungkin. Walaupun dia letaknya di dekat daerah Amerika lebih ke utara, tapi dia punya budaya lebih ke Latin yang itu yang kayak Meksiko gitu. Terus yang culture-nya yang aku tuh pernah shock lagu Despacito yang itu di Indonesia. Dia itu maksudnya lagu-lagunya sejenis itu. Cuman apa secara general ya mungkin ya budaya lagi ya balik kayak budaya barat ya kayak gitu sih ya sama aja gitu. Tapi seru ya mereka itu bisa, aku nggak tahu ya, tapi aku melihat orang-orang di sana misalnya di jalan banyak yang nari-nari di jalan dengan lagu-lagu punya dancing sendiri dengan Zumba salsa kalau dia. Salsa ya, bukan Zumba ya. Dia punya salsa, dia namanya salsa itu tariannya. Aku sempat belajar juga di sana. Di sekolahku itu juga ada aktivitas luar non akademik lah ya. Itu dia bisa diajarin salsa, diajarin yang lain juga tentang budaya mereka. Itu seru gitu. Mereka juga ngajarinnya sangat friendly, sangat terbuka dan dari situ kita juga belajar bukan dari budaya Kuba doang tapi ya teman-teman kita yang di sana gitu. Oke, seru banget sih seru, ya. Seru. Oke, pernah ketemu sosok yang ini nggak sih, sosok penting atau siapapun itu yang famous gitu nggak di Kuba? Kayak waktu itu tuh mungkin jadi ada, aku lupa acara apa ya waktu itu kan, tapi kampusku itu didiriin oleh Fidel Castro ya, presiden pada saat itu. Nah pada saat itu ada acara yang kebetulan ada Menteri Kesehatan sama ada presiden pada saat itu adiknya Fidel Castro yang pada saat itu tuh presidennya Kuba. Jadi namanya Raul Castro. Itu dia datang ke Elam ya cuman kayak ketemu salam gitu doang, tapi ya itu doang sih sebenarnya. Tapi untuk the rest yang kayak orang-orang pentingnya dari Kuba sih ya enggak juga ya. Maksudnya kalau dari Kuba yang paling ya Menteri Kesehatannya kita pernah ketemu, profesor dari mananya dari lingkungan kesehatan lah pokoknya itu ada gitu. Oke. Kalau dari kayak pendidikannya di sana nih, misalnya ya, biasanya nih kalau misalnya pengalaman aku kan bikin esai, and then kayak email gitu kan, email kemana, terus ada tadi kamu mention ada intranetnya gitu ya. Nah itu apakah di sana itu kayak sistemnya juga kayak kamu misalnya ada tugas, and then kayak standing email atau harus print paper atau gimana? Kalau gitu ya paper. Kalau untuk tugas-tugas kita semua paper. Mungkin kalau presentasi ya sama PPT lah gitu kan. Tapi the rest itu internet itu waktu itu aku pakai internet juga bisa buat emailan. Salah satu komunikasi emailan sama keluarga. Itu bisa dipakai tapi by email ya. Jadi email itu email sekolah jadinya ya. Waktu itu kebetulan bisa dipakai jadi cuma buat itu doang. Tapi the rest untuk tugas, untuk esai itu kita selalu di print dan dikumpulin biasanya. Tugas kayak esai ataupun ada penelitian yang awal-awal basic waktu itu ya, itu kita masih ngumpulin kertas. Pakai paper ya. Ada perbedaan nggak sih kayak sistemnya di sana sama yang di Indonesia kalau kamu lihat? Untuk pendidikannya? Betul. Iya beda, itu kurang lebih lah ya. Itu kayak nggak aku bilang, misalnya yang setahu aku di Indonesia ini dia preklinik dulu 3-4 tahun ya kalau nggak salah, terus koasnya kan 2 tahun. Nah itu tuh kalau kita tuh kebalik, jadi di Kuba itu dia
pendidikan kedokterannya sendiri untuk orang lokal ya kan. Kalau aku karena foreigners jadi tambah 1 tahun itu jadi 7. Jadi kalau normalnya dia 6 tahun juga, tapi dia tuh 2 tahun doang prekliniknya. Preklinik itu semacam kayak kita pelajarin teorinya lah gitu. Sedangkan 4 tahun itu kita tuh koas yang dimana kita langsung bekerja di rumah sakit. Langsung interaksi dengan pasien, tentu di bawah bimbingan gitu ya? Yes, tentu di bawah bimbingan kok di sini saya sebutnya residen ya, sebutannya kayak PPDS lah gitu. Sama profesor kita juga itu, tapi kita langsung berinteraksi tuh dengan pasien itu gitu. Jadi itu salah satu bedanya. Kedua, mungkin untuk durasi yang aku lihat ya, yang stase itu ada beberapa stase yang mungkin beda sistemnya antara di Kuba sama di Indonesia. Tapi overall dari misalnya pengamatanku sejauh ini, untuk treatmentnya ya pasti sama sih, maksudnya obat-obat yang dipakai. Cuman kan mungkin di Kuba itu karena dia obat yang dipakai ya nama asli kimianya kadang, tapi masalahnya aku di sini itu waktu itu ya itu di sini kan kadang orang masih pakai obat by brand gitu kan, yang kayak gitu tuh aku sempat ada kendala juga untuk adaptasi, belajar juga dari situ. Cuman untuk yang lainnya sih so far lebih kurang sama ya. Dan di lain itu karena negara Kuba juga merupakan negara tropical yang iklimnya nggak jauh beda sama Indonesia, untuk penyakit pun kita rata-rata banyak lah, maksudnya kurang lebih sama gitu. And do you think Kuba is better than Indonesia in terms of kayak sistem pendidikan kedokteran? Karena kamu memilih untuk jauh-jauh ke sana gitu kan kedokterannya. Kalau untuk dibilang lebih baik pendidikan mungkin ya balik lagi ya, maksudnya aku nggak bisa mana yang baik mana yang enggak. Cuman kalau dibilang untuk nyesel pun aku juga nggak nyesel untuk belajar di luar, karena ya itu yang aku bilang, kita belajar di luar bukan hanya dapat dari sisi akademisnya doang. Kita di sana dapat ketemu kesempatan, dapat bahasa juga, dapat langsung berinteraksi sosial dengan orang-orang, dan salah satu privilege mungkin yang kita dapat di sana, kita jadi banyak praktek. Itu karena menurut aku interaksi dengan pasien itu sebuah soft skill tapi sangat penting ya. Jadi komunikasi kita itu dilatih dari awal, dan bahkan dari tahun pertama pun kalau kita udah adalah jadwal tahun kedua ya, ada jadwal itu kita mampir ke sebuah misalnya poliklinik atau puskesmas gitu untuk observe aja. Menurut aku tuh udah jadi bahan ajaran yang penting ya, maksudnya sesuatu yang akumulasi itu kan pasti berbuah yang bagus gitu. Dan kayak aku dari situ pertama kita observasi, kita belajar dari bagaimana sesimpel dokter mewawancara pasiennya, yang dimana sebenarnya kalau kita lihat itu mendiagnosis pasien itu harus kurang lebih 90%-nya tuh dari wawancara kita yang kita dapat, yang namanya anamnesis. Itu sangat penting untuk bisa dilatih, karena dari situ kita bisa tahu kemana nih arah tujuannya, kemana nih kita arah treatmentnya dan lain-lain gitu. Jadi kalau dari situ aku sih balik lagi pasti ada pro ada kontra gitu kan. Jadi ada lebih ada kurangnya. I see. Tadi kamu mention PPDS ya, aku jadi keingetan sesuatu. Jadi kalau aku baca gitu ya, PPDS, bahkan ada berita yang baru-baru ini terjadi gitu kan, yang sangat disayangkan, ada mahasiswa kedokteran PPDS yang memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu karena terlalu berat katanya. Kalau di Kuba gimana? Disclaimer dulu, jadi kan aku ini dokter umum, jadi untuk kalau aku ini untuk di dalam sistemnya aku juga nggak pernah, dan aku bukan bagian dari PPDS. Cuman kalau di Kuba dari teman-temanku yang residen di sana, yang pernah kita bekerja bareng sambil supervisi dan lain-lain, itu tuh jujur aku nggak pernah dengar sampai ada yang bunuh diri gitu. Itu itu semacam alarm yang kayak gila sampai orang bunuh diri, itu berarti kan sesuatu yang fatal lah, sampai merenggut nyawa gitu. Di sana tuh nggak ada, dan aku sejauh aku di sana yang aku bilang environment pendidikannya sangat
sangat positif ya. Maksudku tentu ada tekanan, itu pasti, itu benar. Dan menurut aku fakultas jurusan manapun pasti ada tekanan. Tapi itu sejauh aku yang di sana, experienceku selalu berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya mungkin untuk jaga malam dan per berapa hari, dan itu ya mungkin ada lah. Cuman ketika sejawat kita juga saling mendukung, dan profesor, atau aku bilang profesor karena bukan karena gelar profesor BTW. Jadi di sana itu untuk dosen ataupun dokter supervisor kita nyebutnya, manggilnya profesor. Jadi di sana itu salah satu disclaimer juga, di sana itu bahkan aku jujur nggak tahu mereka gelar, apakah ada gelar PhD atau tidak, atau gelar profesor yang kayak di Indonesia itu aku kurang tahu, karena kita semua manggilnya profesor dan kita sama-sama menghormati sesuai batas kita. Tapi ya itu di sana sangat mendukung dan mau mengajari kita, dan kalaupun kita tanya diayomi, dijelasin dengan tanpa mengintimidasi kita, tanpa kita rasa terintimidasi gitu loh, gitu. Jadi kayak kalau itu salah satu yang bisa aku lihat ya di sana gitu. Jadi kalau di sini sampai ada berita itu sebenarnya aku sangat menyayangkan. Maksudnya untuk belajar kedokteran sendiri aja kan udah susah, udah berat gitu. Maksudku kalau misalnya memang embel-embelnya itu untuk kekuatan mental, ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya ini masih dalam proses investigasi juga yang kasus Undip itu. Ya aku harap tekanan itu tuh berhubungan dengan pekerjaan kita, dan bukan yang bullying yang tidak sesuai dan tidak ada hubungannya gitu loh. Kayak udahlah, kita juga mau men-treat seorang manusia gitu loh. Kalau sama sejawat kita sendiri aja, atau sama junior yang juga lagi belajar, yang padahal di suatu waktu zaman dulu kita juga pernah menjadi mereka, dan kita melakukan yang sama, buat apa gitu loh, sampai menekan kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kamu dengar nih, mungkin kamu banyak teman-teman juga dokter gitu ya di Indonesia gitu, tapi memang hal seperti itu tuh wajar? Ya seperti apa dulu sebenarnya. Kalau sampai bunuh diri kan sebenarnya nggak wajar ya. Iya. Dan aku baca berita doang ya BTW. Jadi aku baca berdasarkan berita-berita aja. Kayak kasusnya cukup banyak yang disebut bullying. Ya aku nggak tahu lah detailnya ya. Aku nggak bisa bilang waktu itu dia cerita aslinya gimana dan apapun. Tapi kalau misalnya sampai kemarin aku lihat bahkan ada berita yang sorry ya, waktu itu aku lupa namanya siapa, tapi sampai disuruh makan nasi padang 5 bungkus, terus direkam. Untuk apa gitu loh. Sebagai dokter, let's say kita sendiri tahu itu kalorinya udah berapa gitu kan, satu bungkus saya udah seberapa. Kita selalu mewanti-wanti pasien membatasi segala macam itu, dan itu direkam. Dan untuk apa gitu. Gitu kayak masih sampai sekarang pun kalau mau membenarkan itu aku tuh nggak bisa gitu ya nggak tahu lah, maksudnya mau hukuman atas dasar apa gitu. Kalau emang hukuman itu hal-hal yang seperti itu yang menurutku sangat disayangkan. Dan ya syukurnya mungkin sudah ada dari program Kemenkes yang pengaduan dan lain-lain itu, yang aku harap juga ketika ada pengaduan benar ditindaklanjuti. Dan menurutku ya itu buat keberlangsungan negeri juga nggak sih, maksudnya positif juga, dapat ya, semuanya juga jadi kerjanya juga nyenengin gitu loh. Jadi kayak ya semoga sih bisa berlanjut yang lebih baik gitu ke depannya, dilanjutkan. Kalau do you think itu mereka oknum atau memang itu sistemnya yang harus diperbaiki? Kalau aku kalau jujur ya itu kita juga nggak bisa mengeneralisir ya, kayak aku bilang mungkin ada oknum, mungkin di sistemnya. Tapi yang aku in my opinion itu, kalau sistem bisa membantu ya why not, even though there is oknum ataupun itu, sistem kan harusnya yang bisa membantu untuk memberantas itu semua. Kalau untuk kan dari sistem itu balik lagi gimana ke depannya, dan siapa yang membuat kebijakan-kebijakan, dan pengawasannya gimana gitu kan juga penting ya ke depannya. Jadi ya gitu sih, jadi saling bekerja sama aja dari satu pihak sama pihak lain,
koordinasinya gimana gitu. Dan itu ya kalau menurut aku pribadi tuh hal yang nggak wajar juga ya, karena ya dokter itu udah berat banget loh kerjaannya gitu kan. Dan itu sangat-sangat serius karena kamu belajar untuk nanganin manusia gitu kan. Betul. Itu aja udah berat gitu. Dan itu Betul. benar-benar udah tekanan sendiri, apalagi ditambah lagi tekanan yang ya bisa dibilang cuman mau ngetes mental. Itu mental untuk jadi dokter aja menurut aku itu udah sangat-sangat berani gitu. Betul. Gitu kan. Jadi kayak ya itu benar juga. Jadi hal-hal seperti itu ya semoga aku harap di pendidikan juga, di lapangan juga jauh lebih baik. Jadi ya apa sih tujuan kita juga jadi dokter ya kan untuk menyembuhkan mereka penyakit dan mengedepankan kesehatan dan lain-lain gitu kan. Jangan malah berita ini dikembalikan dengan tag biar kuat mental gitu loh. Ya harus berhubungan juga mentalnya gimana sih caranya gitu kan. Boleh, oke. Iya, jadi tadi kamu udah 7 tahun gitu ya, udah lulus di Kuba gitu ya. And then kayak balik ke Indonesia. Akhirnya gimana tuh? Apakah biasanya kan ada penyetaraan dan sebagainya gitu ya. Gimana tuh? Jadi proses penyetaraan itulah ya cukup panjang. Aku lulus tuh sekitar tahun 2021. Nah itu sampai sekarang masih dalam salah satu proses itulah gitu kan, penyetaraan ijazah kita. Bentar, 2021. Sekarang 2024. Bentar, ini tuh kayak 3 tahun penyetaraan ijazah aja. Belum selesai. Jadi penyetaraan ijazah itu mencakup beberapa proses ya, maksudku dari penyetaraan ijazah itu maksudku adalah sampai kita punya license Indonesia, STR untuk bisa kerja sebagai dokter di Indonesia gitu. Prosesnya cukup panjang dan aku dari 2021 itu lika-likunya juga banyak jujur gitu kan. Kita udah dari dokter diaspora yang di luar dulu, kita juga sering buat webinar untuk membicarakan hal ini dan dengan isu-isu yang dan aspirasi lainnya. Itu tuh hal-hal yang masih banyak perlu diperbaiki menurut aku gitu kan. Kak Gita bilang 3 tahun aja lama, but in the real world dan kenyataannya sekarang itu tuh termasuk cepat menurutku. 3 tahun tuh cepat. Karena beberapa proses temanku sendiri ada yang lebih lama dari aku, dalam arti prosesnya itu tidak lancar atau mungkin terlalu ribet mungkin yang ribetnya aku bisa dari sisi birokrasi atau gimana? Dari sisi dokumen, let's say untuk untuk mulai adaptasi aku yang jadi kan awalnya misalnya kita tuh pertama kalau misalnya lulus dari luar negeri balik ke Indonesia, kita kumpulin dulu semua berkas kita, kasih ke Dikti gitu kan. Nanti Dikti yang ngurus, Dikti yang verifikasi, lalu nanti ada yang namanya Konsil Kedokteran Indonesia, lalu lanjutkan proses, lalu nanti dokumen itu apakah udah terverifikasi atau belum, dan ada banyak lah lagi organisasi yang memproses itu semua gitu kan. Nah, yang aku sayangkan itu yang kita selalu bilang, yang kita dari dokter yang lulusan luar negeri ini, kenapa bagiannya tuh banyak dan beda-beda gitu loh. Jadi yang menurutku terlalu panjang di situ. Jadi pengalamanku sendiri lah aku bilang. Dari aku ngumpulin berkas sampai surat dari Dikti keluar, dari Dikti terus harus ke KKI, itu tuh kenapa panjang dan tidak terorganisir antar organisasi gitu maksudku. Jadi harus dari KKI, ada yang namanya MKKI juga, habis itu ada KDI, Kolegium Dokter Indonesia, itu semua itu yang mengurusi dokumen-dokumen kita lah intinya. Jadi pas kita balik itu kita ada yang namanya placement test dulu, dilihat lagi. Nah, yang aku sangat sayang itu pada saat aku sendiri yang proses itu semua ya, aku kirim ke Dikti, lama surat dari tiap organisasi itu keluar. Sedangkan kalau kita mau menuju, ada loh peraturannya, ada loh perkonsilnya gitu, dan di situ disebutkan maksimal paling lama berapa
berapa bulan atau berapa waktu yang dibutuhkan sampai bisa kita tahap lanjut gitu. Misalnya aja dari ada Perkonsil 41 tahun 2016 kalau nggak salah, itu disebutin jadi paling lama setelah surat KKI keluar misalnya harus ditindaklanjuti oleh MKKI, dari itu di luar pokoknya tuh 1 bulan doang kalau dari tertulis. Tapi kenyataannya yang aku rasakan tidak, dan disayangkan juga apa namanya, dari waktu menunggu itu kita jadi tidak bisa ngapa-ngapain dalam arti aku mau melakukan kegiatan lain tuh aku jujur dari pada saat itu aku takut karena tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba prosesnya ada wawancara atau apa, kan aku juga nggak tahu. Nah itu yang kurang pada saat itu, kurang sosialisasinya juga gitu kan. Tapi kalau SLE-nya ada SLE nggak ya mereka? Kayak SLE itu kayak apa namanya, misalnya mereka kasih oke, ini keluarnya dalam waktu, nah enggak ada. Nah itu yang aku bilang kayak estimasinya gitu, nggak ada dia. Kayak kita harus selalu follow up. Waktu itu aku selalu follow up setiap bulan tuh ada kali. Aku juga sampai takut kayak, duh annoying gak ya. Tapi aku kalau nggak nanya terus aku juga nggak tahu, kata seniorku ya tanya aja kapan. Tapi ya, setiap bulan selalu dibilang tunggu aja gitu. Jadi aku juga pada saat itu mau bergerak juga takut gitu. Sedangkan kita sendiri yang walaupun kita udah dokter dari luar gitu, tapi kan kita nggak punya STR yang aku bilang. Kita nggak bisa yang namanya kerja atau bukan kerjalah ke rumah sakit untuk observasi atau itu tuh aku udah pernah berusaha kayak gitu tuh juga tidak dibolehkan gitu loh. Jadi pada saat itu cukup adalah waktu dimana aku juga agak desperate, dalam arti yang bukan desperasi banget, maksudnya kayak ini gimana sih gitu loh, bingung lah kasarnya, kayak bingung harusnya gimana. Cuman ya masalahnya kan kita pekerjaan profesi yang berhubungan dengan nyawa manusia ya. Kalau misalnya dari pengurusan dokumen verifikasi ataupun itu aja lama dan membuat kita juga tidak bisa at least belajar langsung, yang aku kan berusaha. Jadi waktu itu aku sempat berusaha juga Kak Gita, aku pingin ya apa yang aku pelajarin di Kuba itu, yang aku bilang dari observasi aja tuh sebenarnya kita bisa belajar. Karena aku tahu lah perbedaan dari bahasa kita beda, maksudnya dari yang aku pelajarin sama di sana sama di sini beda. Kedua, sistemnya sangat berbeda gitu, sistem kesehatan kita tuh sangat berbeda. Nah itu tuh dulu aku kayak tanya teman sejawatku kayak, manual booknya ada nggak sih untuk kita belajar sistem kesehatan tuh, kayak waktu itu kayak nggak ada atau gimana gitu. Akhirnya aku berusaha, aku cobalah, ya udahlah coba gas saya dulu coba aja gas dulu ke puskesmas dekat rumahku waktu itu. Aku datang untuk kayak nyari dokternya pada saat itu, untuk ya observasi atau bantu apapun untuk aku jelasin aku siapa lah tentunya ya, tentu aku jelasin dulu. Terus aku nggak ada, ya mungkin aku juga karena terdorong udah kayak aku pingin belajar, kayak nggak tahu lagi mau ngapain tuh. Di saat aku menunggu surat-surat itu keluar, aku langsung aja lah aku mau ke puskesmas. Terus ternyata nggak boleh gitu kan, kita di situ nggak bisa, harus minta surat dulu, kita nggak boleh di sini ngeliatin doang gitu, nggak boleh katanya. Oke, aku padahal cuma ngeliat doang ya, nggak boleh, observasi doang nggak boleh. Dan kamu udah jadi dokter sebenarnya. Iya sebenarnya di Kuba udah dan ya mungkin satu sisi mereka ya aku juga bingung ya kayak kenapa nggak, tapi aku pas di puskesmas yang dekat rumahku tuh oke, aku ngerti. Terus aku pindah ke coba ditanya, aku dilempar-lempar terus waktu itu dari puskesmas kelurahan, terus puskesmas kecamatan itu aku tanya lagi. Pokoknya inti habis dari situ aku disuruh coba lagi ke Dinkes. Aku sempat bikin surat yang menyatakan aku ini siapa dan apa niatku bla 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 lah gitu, kayak secara formal gitu. Tetap kayak wah nggak bisa deh kayaknya, nggak ada karena kamu belum punya STR, karena kamu belum ini, karena kamu belum itu. Terus kayak aku dari situ udah kayak kesel ya jadinya, kayak udah dilempar terus nggak ada jawaban, nggak bisa gitu kan. Jadi kayak gitu ya. Udah cukup lama waktu itu, akhirnya ya aku nggak bisa nerusin kayak. Nah dari situ aku sempat ikut di webinar juga, yang kayak kita kan sempat banyak webinar yang mengurusi itulah ya intinya.
dokter adaptasi gimana lulusannya gitu. Aku sempat ikut webinar sama Kemenkes, sama webinar sama PBID juga waktu itu, sempat mengutarakan ada yang pada saat itu bilang boleh, tapi ya aku juga nggak bisa minta hitam di atas kertas, hitam di atas putihnya gitu. Jadi kayak tahu kan kalau misalnya Q&A question gitu, terus tanya boleh, tapi ya aku nggak bisa cuma semata-mata bawa itu. Jadi ribet lagi untuk cuma bisa observasi doang. Padahal aku udah bilang kayak aku ngerti kita nggak akan boleh pegang pasien, ini udah. Cuman banyak loh yang bisa kita pelajarin walaupun kita cuma ngelihat dari anakku tuh, aku ngerasain sendiri dan lain-lain. Maksudnya gunainlah kita dan waktu kita gitu loh ya, dokter luar negeri yang sedang ikut proses adaptasi semua ini. Menurutku ya orang kalau udah mau orang dokter luar negeri yang udah ikut masukin berkasnya, melanjutkan proses adaptasi ini, pasti aku kan mikirin kok pasti dia maulah kerja klinik lah gitu. Maksudku ya berarti biarkan kita belajar dari observasi dulu aja, why not gitu kan. Karena dari situ bisa banyak sebenarnya yang didapat, cuman akhirnya sangat disayangkan tidak bisa dilanjutkan karena aku juga dari Dinkes juga kayak responnya kurang meyakinkan gitu. Jadi aku akhirnya ya udahlah gitu, udah nggak lama, sebulan atau berapa itu akhirnya keluar pengumuman, baru ya udah lanjutin apa yang harus aku lanjutin di situnya. Cuman ya itu bilang aku masih untung cuman kurang lebih setahun proses menunggu itu dari surat-suratnya. Gimana teman-temanku yang lain kemarin yang aku juga tidak menyalahkan mereka kehilangan motivasi gitu loh, seorang dokter, karena kita kebiasaan misalnya, apalagi yang udah jadi dokter, mereka pasti udah punya pengalaman lah, let's say, terus tiba-tiba mereka harus nunggu diam, nggak bisa ngapa-ngapain, lihat pasien acara itu aja nggak boleh, kayak sayang gitu. Oke. Sedih nggak sih kayak kamu, apa yang kamu rasain, kayak kamu udah jauh-jauh belajar susah-susah ke Kuba, meluangkan waktumu detox sosmed, tapi balik-balik ke Indonesia malah kayak nggak dianggap gitu. Sedih ya. Cuman mungkin aku punya motivasi tersendiri ya. Jadi kayak jadi dokter ini aku juga punya, yang aku bilang sih selalu ya, kalau orang mau jadi dokter paling nggak harus punya motivasi yang kuat. Maksudku itu pegangan kamu selama hidup gitu kalau kamu udah mau ngambil itu gitu. Jadi dari situ aku bilang walaupun perjalanannya agak seret-seret kayak gini, tetap akan aku lanjutin gitu. Karena toh yang aku mikirin, aku selalu danemin itu yang akan aku kerjakan juga ke depannya. Aku akan megang pasien, aku akan berinteraksi dengan mereka, aku ingin banget membantu mereka gitu, dari apa yang apa aku udah pelajarin semua gitu kan. Dan aku kebetulan juga ya bersyukur banget punya keluarga yang sangat suportif dong secara mental. Kayak yang aku bilang, aku kan nggak pernah jauh dari mereka gitu, sekalian langsung jauh yang bener-bener sendiri, nggak ada keluarga gitu kayak. Tapi di berbagai cara, dengan keterbatasan kita komunikasi waktu itu, aku masih bisa merasakan support dari mereka. Jadi terus punya pengalaman juga yang bikin aku ngambil kedokteran ini juga, itu semua kayak kekumpul motivasi aku sih gitu. Oke. Ya walaupun udah jauh-jauh balik, itu perjuangannya masih terus berjuang ya Bella ya. Iya. Perjuangan kita tidak sampai sini saja. Dan ini sudah tahun ketiga. Tahun ketiga gitu ya. 2, 3, 4. Oke. Tapi jadi yang sekarang kamu sedang perjuangkan dan lakuin ini apa aja yang sudah ini? Jadi sekarang ini akhirnya aku kan udah yang pas salah satu prosesnya udah aku lalui kemarin. Di tahun kemarin itu 2023 aku mulai namanya proses adaptasi itu setahun, kita seperti koas lagi. Di selama setahun itu kita aku dibawa Universitas Udayana waktu itu untuk melakukan proses adaptasi ini. Jadi kita koas kayak muterin lagi setiap stase. Nah aku udah selesai, udah akhirnya sumpah dokter Indonesia. Jadi sumpah dokter yang kedua kali. Yang kedua. Udah disahkan dan lain-lain. Saya sekarang lulus kemarin, juga recently keluar pengumuman kita lulus juga. Jadi kan di batch aku, jadi kan setiap
kebetulan tuh ada per grup gitulah, jadi di batch aku tuh berlapan kita di Udayana bareng-bareng waktu itu. Nah sekarang aku ini lagi nunggu untuk proses internship. Gitu. Oke, di mana nih, di Jakarta juga atau? Nah itu kita belum tahu karena itu nanti kita ada proses awalnya dari kakak sesuai kakak. Namun ada juga, jadi kita semacam memberikan pilihan kita, beberapa pilihan, dan ada regional dan ada yang sifatnya nasional. Nah dari situ kita kasih pilihan, tapi in the end of the day Kemenkes yang kasih keputusan akhirnya gitu. Jadi kita bisa dibilang aku juga nggak tahu mau dibawa kemana. Masih menunggu kepastian di tengah-tengah yang nggak pasti. Yes, betul sekali. Oke. Gitu. Oke, tapi Bel, kalau misalnya itu kan sekarang kamu lagi perjuangkan, bahkan kamu udah berusaha untuk datangin kayak puskesmas untuk kontribusi lah, at least gitu ya. Kan aku sempat dengar juga pemerintah tuh butuh jutaan dokter, apalagi kamu pulang waktu COVID kan, 2021. Iya, COVID udah membaik. Ya, udah membaik. Dan itu setelah udah, COVID lah, 2021. Yes, tapi masih betul, ada COVID ya, Omicron dan gitu-gitu kan. Dan ketika COVID itu Indonesia membutuhkan banyak dokter katanya. Tapi kamu sendiri udah datang nih sebagai dokter yang dokter Indonesia yang kuliah di Kuba dan udah dapat gelar kedokteran dari Kuba dan diakui di sana dan bisa praktek sebenarnya di sana. Balik-balik malah prosesnya kayak gitu, nggak mudah gitu. Iya, dan itu balik lagi kalau nggak di follow up ataupun nggak diterusin ataupun itu yang wajar juga kadang-kadang beberapa orang kehilangan motivasi gitu. Tapi sisi baiknya dari yang aku lihat sejauh ini ya, beberapa undang-undang udah ada yang diperbaharui, udah dituikan oleh Kemenkes juga. Kayak contohnya yang untuk dokter spesialis yang aku lihat udah ada peraturan baru, jadi itu juga lebih baik dan katanya udah akan ada pengganti perkonsi yang lama untuk kita yang dokter umum yang sebelumnya dokter adaptasi. Dokter umum Indonesia lulusan luar negeri yang mau adaptasi nanti bakal ada dikeluarkan undang-undang baru kalau nggak salah untuk pengganti yang perkonsi lama. Itu kurang tahu pastinya, cuman dari masih berita menunggu lagi. Aku dengar terakhir dari waktu itu diskusi akbar tentang adaptasi ini. Tahun berapa itu awalnya ada diskusi ini soal undang-undang ini? Diskusi udah ini lama? recent, kalau nggak salah Juni atau kemarin itu sama pihak KKI, pihak KDI kayak dibantu dari kita kan punya organisasi perhimpunan pelajar Indonesia yang di berbagai itu kan negara gitu kan. Kemarin kebetulan dari negara Cina itu punya PPI-nya juga membuat diskusi akbar yang mengundang beberapa pihak yang memang berurusan dengan itulah gitu kan, dengan organisasi. Dan terakhir yang aku dengar kayak gitu, jadi mungkin akan ada perbaikan dan tentunya misalnya isu-isu atau aspirasi atau kesusahannya itu, kesulitannya bakal diperbaiki gitu. I see. Ya semoga aja bisa lebih baik lah ya. Tapi biasanya kalau kan ini masih diskusi ya, yang bulan Juni biasanya. Gak apa, aku tetap positif tinggi sama Indonesia. Ya. Tetap ya. Tapi Bella memang ini ya, pengen berkontribusinya untuk jadi dokter di Indonesia. Why? Kayak apa ya, untuk jadi dokter sendiri itu kalau dibilang ya, adalah pengalaman aku pas kecil, nggak kecil sih, maksudnya masih umur SMP waktu itu tuh. Terus dapet lagi di sekolah biasa, terus kebetulan aku dapat telepon gitu kan. Kita lagi ekskul kalau nggak salah waktu itu tuh, sore-sore, masih SMP kelas 7. Terus dari telepon dari ruang guru gitu, terus aku kan ada apa gitu kan. Ya udah, tiba-tiba kayak dibilang kayak jangan kaget, jangan nangis gitu. Terus kayak ya mama lagi di ICU gitu. Terus kayak perasaan tadi pagi masih aman aja gitu. Terus nggak bisa guys, nggak apa-apa.
mau tisu ya? Nggak apa-apa. Suka emosional ya kita. Nggak apa-apa. Ya jadi kayak mau sharing aja sih. Jadi kayak mau aku pas dengar itu sih aku belum merasain apa-apa ya. Cuman akhirnya aku dibawa dijemput terus dibawa ke rumah sakit waktu itu. Lihat gitu kan dari luar. Kita nggak boleh masuk kayak anakku. Nggak boleh masuk. Ke ICU. Dari luar itu kayak thank you, aduh suka nggak bisa nahan. Nggak apa-apa. Terus kayak sedih aja. Mama tuh orangnya cekatan apa. Nah pagi selalu ya udah bangun duluan lah biasa. Terus pas saat itu tuh bener-bener tergeletak gitu kan. Terus di ICU katanya waktu itu kayak serangan jantung gitu kalau nggak salah. Cuman kan aku nggak tahu ya waktu itu. Cuma aku tahunya di ICU aku lihat dari kaca, gila nggak bisa ngapain gitu. Kayak sedih aja. Terus ya yang bikin aku sakit dan sejauh ini tuh aku kaget ya, kadang-kadang masih ternyata rasanya masih sama gitu. Kayak aku nggak bisa ngapain gitu. Mungkin intinya long short story, dari situ tuh perasaan itu selalu jadi pegangan aku, kayak pengen jadi dokter, pengen bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak pengen bantuin lah gitu orang sakit gitu kan. Kayak wah gila itu rasanya. Masih kecil kayak belum ngerti, cuman nggak tahu kenapa aku juga rasanya tiba-tiba bahkan aku sempat mungkin lupa ya di perjalanan studiku, cuman pada akhirnya keinget lagi suatu hari kayak itu sebenarnya itu apa namanya salah satu momen yang bikin aku bertahan gitu, kayak pingin jadi dokter sampai akhir dan pingin bantuin sebisa aku gitu. Itu sih. Terus selain itu ya yang lainnya pasti aku bisa lewatin, dan itu apa namanya sejauh ini aku bersyukur juga sama Tuhan selalu ada jalan untuk bisa sampai sejauh ini ya. Maksudku gak gampang juga, tapi dari situ tuh aku selalu pingin ya, aku nggak mau lagi momen dimana aku cuma bisa ngeliatin tapi tanpa bisa berbuat sesuatu yang basicnya atau apanya dulu. Kadang-kadang di dalam kedokteran atau itu tuh pertolongan pertama itu yang penting gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang aku kayak aku akan bisa kayak aku selalu nanemin tuh just do your best, let God do the rest. Dan itu yang selalu jadi pegangan aku, mau di kedokteran, mau di yang aspek kehidupan lainnya. Dan itu tuh emang dari situ motivasi aku ke depan gitu. Dan sampai sejauh ini aku melanjutkan pun juga pinginnya membantu orang-orang di luar sana bisa mendapatkan akses kesehatan yang basic lah, atlet gitu sih. Oke, Bella. Iya. Memang Oke, aku terharu banget sih. Jadi memang Bella tuh pengen jadi dokter karena pengalaman pribadi, pengen ngejagain your family gitu kan ya, mama gitu. Tapi mama gimana sekarang? Sehat, puji Tuhan. Sehat, Oke, kan waktu itu bisa langsung dari situ tertolong ya. Aku malah bersyukur banget. Dari memori aku tuh sampai dibawa ke Harapan Kita, rumah sakit Harapan Kita, dan langsung ditangani lah gitu sama dikasih stand dan lain-lain. Dan selama ya pada situ kan kita nggak tahu ya kenapa, maksudnya gimana prosesnya, serangan jantung tuh kayak gini-gini. Tapi sekarang pas udah tahu tuh jadi kayak keinget. Dan makanya aku tuh selalu cukup galak di rumah kalau dalam hal kesehatan, karena banyak penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah gitu. Ya kan. Jadi kadang kalau di rumah aku bisa cerewet, jangan makan itu, kadang-kadang ya betul kan. Tapi aku selalu berusaha dengan maksudnya dengan cara yang sopan dan yang diterima lah maksudku. Tapi menurut aku pencegahan itu sangat penting. Dan itu juga hal yang sangat aku dapat dari Kuba, pendidikan di Kuba, dimana yang
dari faktanya pun sejauh ini banyak kayak COVID lah, let's say yang paling recent kemarin dia sangat rendah gitu, sampai akhirnya bisa berdiri sendiri walaupun diterjang oleh embargo Amerika dan lain, dia masih berdiri sendiri. Dan dari yang mereka punya itu ke kita, mereka tuh membagikan. Kayak aku nggak tahu waktu itu dari sana aku lihat berita pas COVID kan agak ketar-ketir juga ya jujur, karena aku nggak bisa pulang waktu itu. Jadi ya dari mantau dari keluarga juga dari internet aja gitu kan. Dan aku banyak berita kayak Kuba tuh di saat banyak negara yang tutup borders and stuff, ada satu di mana berita dia membuka border untuk kapal dari Inggris kalau nggak salah ya, tapi itu karena di kapal itu ada yang COVID. Jadi Kuba membuka demi untuk menyembuhkan mereka, menerima itu, men-treat mereka. Dan ya walaupun ada pro kontra juga dari masyarakatnya sendiri karena takut lah pasti ya dengan COVID, tapi mereka nge-treat sampai itu tuh ada beritanya. Dan selain itu mereka itu kayak kita yang aku ceritain sebelumnya yang kenapa Kuba, karena mereka tuh juga punya brigade health professionals gitu, yang isinya dokter spesialis dan nurse dan everything, yang siap untuk dikirim ke bencana. Dan di saat orang-orang tuh nggak mau, di saat orang-orang kayak takut atau apa kayak gitu, mereka udah siap. Dan misalnya kayak kemarin ke Italia yang tempat-tempat yang banyak COVID, mereka siap. Dan hal-hal kayak gitu tuh sebuah, dan di dalam negerinya juga pun mereka berusaha membuat vaksin sendiri gitu, karena mereka tahu ya mungkin dengan embargo itu susah ya untuk mendapatkan yang mungkin dari Indonesia udah dapat dari mana-mana. Bikin sendiri, dan tapi tidak dikip sendiri juga, dia berusaha untuk membagikan ketika udah dipatenkan sama WHO dan lain-lain gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar banyak dari Kuba itu, sistem kesehatannya aku bisa admit lah itu tuh bagus banget ya, karena pencegahannya sangat bagus despite keterbatasan yang mereka punya gitu. Jadi tapi kayak gaji dokter di sana gede nggak? Rendah ya. Sekitar gitu. Aduh, aku sekarang nggak tahu ya, tapi pada waktu itu super taksi aja bisa lebih banyak pendapatannya daripada seorang dokter. Really? Supir taksi di Kuba lebih gede Kuba daripada dokter, bisa dapat pendapatan lebih tinggi daripada seorang dokter di sana, karena di sana benar-benar rendah gitu. Aku nggak bisa bilang seberapa ya, jujur aku lupa. Tapi itu udah sih serendah itulah, karena yang mereka kan dibayar pemerintah juga karena sosialis juga ya, jadi untuk gajinya sendiri pun tidak terlalu banyak gitu. Mereka punya pemerintah mereka tuh lokalnya juga ngasih itu mungkin ya kayak bantuan makanan pokok, itu tuh dari pemerintah semua udah digratisin gitu. Jadi untuk dokter sendiri ya itu mereka rendah banget kayak kita. Jadi kadang aku juga nggak bisa habis pikir ya, dengan gaji segitu, dengan situasi kondisi negara kayak gitu, masih bisa mengajar kita dengan membuat lingkungan pendidikan, lingkungan kedokteran yang menyenangkan gitu loh. Maksudnya bisa kita jalani bareng-bareng gitu, sampai sejauh itu aku jalan. Dan aku kayak amazed, dan dia seandainya bisa juga di sini gitu ya. Semua selama aku kesana aku dianggap lokal karena temporary resident di sana ya, karena belajar. Jadi even kalau aku sakit pun gratis gitu semua di sana. Walaupun kita foreigners, tapi kan kita jatuhnya student di sana, semua gratis. Operasi gratis, ya itu semua sistem kesehatan tuh gratis, dan juga untuk sistem pendidikan mereka juga gratis. Oke. Dan di sana banyak banget ya dokter katanya? Banyak. Dan mereka gajinya rendah dan masih banyak yang pengen jadi dokter di Kuba. Dan kamu belajar ketulusan dari mereka? Dari mereka. Untuk orang Indonesia? Untuk orang Indonesia. Kadang ada orang pada bilang kayak too good to be true, but it's true. Karena I feel, aku ngerasain sendiri, aku pengalaman sendiri gitu. Misalnya let's say obat-obatan aja ya,
ya mereka untuk apa namanya sumber daya ya, mungkin ada beberapa keterbatasan, let's say kayak obatan atau beberapa apa namanya ya obat-obatan lah, itu yang paling aku rasain waktu itu. Dari sama tetangga atau itu tuh mereka saling ngebantu, dalam arti punya obat ini enggak tuh dia dikasih aja gitu, kayak mungkin mereka sangat erat ya hubungannya. Nah dokter di sana itu sistemnya kayak ada yang namanya dokter keluarga ya, itu dia tuh sistemnya family doctor yang kerja, yang menangani sekitar satu dokter menangani sekitar 1.000 keluarga kalau nggak salah, aku lupa, 1.000 keluarga atau 1.000 orang. Jadi itu dokter ini tuh yang taking care of all the patients yang di satu komunitas itu, satu RT lah kasarnya gitu. Jadi dia tahu seluk beluk keluarga kita siapa, ada penyakit apa, dan program-program pemerintahnya tuh bagus dalam hal pencegahan, karena ya dokternya yang ke pasien. Dan screeningnya tuh bener-bener screening yang ke rumahnya kayak gimana, ada genangan air enggak gitu-gitu. Dan kamu pengen menjadi dokter yang seperti itu? Iya, untuk pengen Indonesia. Yang kayak bisa cegah, yang bisa nyampe ke pasien gitu loh. Perjuangan luar biasa ya, walaupun memang Indonesia sekarang masih kekurangan dokter ya dibilang. Tapi dokter-dokter dari luar negeri kayak misalnya Bella ini masih memperjuangkan untuk berkontribusi, untuk berkorban demi rakyat Indonesia, untuk mendapatkan izin untuk praktek menjadi dokter. Bahkan belum diakui jadi dokter di sini. Hampir ya, semoga bisa langsung jadi dokter. Mungkin pesan nih buat teman-teman sejawat kamu yang sekarang lagi berjuang seperti yang kamu lakuin. Pesannya apa ya, jadi kalau aku bisa katain ya, kan perjalanan kita dari jadi dokter itu udah panjang ya. Alasan kamu apapun itu yang kamu pegang pas ngambil dokteran itu, ya pegang terus aja gitu loh. Maksudnya dari pekerjaan manapun itu gak akan gampang jalannya, tapi kalau kamu serius dan dari hati and you do your best, I believe let God do the rest. Thank you so much Bella. Semoga langkah kamu untuk bisa menjadi dokter di Indonesia dan bisa berkontribusi untuk rakyat Indonesia ini bisa cepat terselesaikan. Dan bisa segera untuk praktek jadi dokter gitu ya. Thank you, semoga lancar ya, sukses selalu Bella. Thank you so much for coming.